Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kumala Puji selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko serta teman-teman yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Ruzi Erlangga, Manda Vivian Andrean, dan Nada Rahadatul Adha, dan Dialova Koeru Nazwa. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil studi lapangan yang berjudul Identifikasi dan Mitigasi Risiko pada Usaha Mikro di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. Seperti yang kita ketahui, UMKM merupakan salah satu sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Keberadaan UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga membantu menjaga kestabilan ekonomi daerah. Nah, bahkan ketika terjadi kondisi ekonomi yang tidak menentu, UMKM seringkali menjadi sektor yang tetap bertahan. Nah, salah satu jenis UMKM yang banyak berkembang di Kota Bandar Lampung adalah usaha kuliner berskala mikro. Nah, usaha ini relatif mudah dijalankan karena tidak membutuhkan modal yang terlalu besar dan memiliki pasar yang luas. Namun, di balik peluang tersebut, usaha kuliner juga menghadapi berbagai tantangan. Para pelaku usaha harus berhadapan dengan kenaikan harga bahan baku, keterbatasan modal, dan persaingan yang semakin ketat. Perubahan selera konsumen sehingga berbagai kendala operasional yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Nah, apabila berbagai risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dengan menghambat perkembangan usaha bahkan menyebabkan usaha mengalami kerugian. Nah, oleh karena itu diperlukan penerapan manajemen risiko yang baik agar para pelaku UMKM mampu mengantisipasi dan mengurangi dampak risiko yang mungkin terjadi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada beberapa rumusan masalah. Nah, yang pertama itu risiko apa saja yang dihadapi oleh UMKM kuliner mikro di Kota Bandar Lampung. Nah, yang kedua, bagaimana dampak risiko tersebut terhadap keberlangsungan usaha. Nah, yang ketiga, bagaimana penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dan yang keempat itu strategi apa saja yang digunakan untuk meminimalkan risiko. Nah, selanjutnya yang kelima itu bagaimana peran manajemen risiko dalam menjaga keberlanjutan usaha. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi jenis risiko yang dihadapi UMKM, menganalisis dampak risiko tersebut, mengetahui bentuk penerapan manajemen risiko, serta mengkaji strategi mitigasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih dengan memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi nyata yang dialami oleh para pelaku UMKM. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 21 Mei 2026. Nah, di beberapa kawasan kuliner dan perdagangan di Kota Bandar Lampung. Objek penelitian ini terdiri dari 10 UMKM kuliner mikro dengan karakteristik usaha yang berbeda-beda. Dalam pengumpulan data, kami menggunakan 3 teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, observasi dilakukan untuk melihat secara langsung aktivitas usaha dan kondisi lapangan. Nah, wawancara dilakukan kepada pemilik usaha maupun karyawan untuk memperoleh informasi mengenai risiko yang mereka hadapi. Nah, sedangkan dokumentasi dilakukan sebagai bukti pelaksanaan penelitian sekaligus pendukung data penelitian. Nah, setelah data diperoleh, data dianalisis dengan mengelompokkan risiko ke dalam 3 kategori
utama yaitu risiko keuangan, risiko operasional, dan risiko strategis. Demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya, Manda. Terima kasih, Saudara Ruzisen. Sini saya akan menjelaskan gambaran umum UMKM menjadi objek penelitian serta resiko keuangan yang ditemukan selama penelitian berlangsung. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, objek penelitian terdiri dari 10 UMKM kuliner mikro yang tersebar di berbagai wilayah Kota Bandar Lampung. Usaha yang kami teliti memiliki jenis produk yang beragam, mulai dari makanan ringan, em, jajanan, minuman, hingga makanan yang dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat. Sebagian besar usaha masih dikelola langsung oleh pemilik dengan jumlah tenaga yang relatif sedikit. Walaupun berskala mikro, usaha-usaha tersebut memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi lokal dan memenuhi kebutuhan bukan bahwa seluruh UMKM menghadapi berbagai bentuk resiko dalam menjalankan aktivitas usahanya. Resiko pertama yang paling dominan adalah resiko keuangan. Resiko keuangan merupakan resiko yang berkaitan dengan kondisi keuangan usaha yang dapat memengaruhi kelancaran operasional maupun keberlangsungan bisnis. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa bentuk resiko keuangan yang paling sering muncul. Yang pertama adalah keterbatasan modal kerja. Selanjutnya, keterbatasan modal kerja menyebabkan pelaku usaha mengalami kesulitan ketika ingin menambah persediaan bahan baku, memperluas usaha, maupun membeli peralatan yang lebih baik. Yang kedua adalah fluktuasi omset penjualan. Banyak pelaku usaha mengungkapkan bahwa pendapatan mereka tidak selalu stabil. Terkadang penjualan meningkat pada waktu tertentu, tetapi bisa menurun pada hari-hari biasa. Atau ketika daya beli masyarakat berkurang. Yang ketiga adalah kenaikan harga bahan baku. Risiko ini menjadi salah satu masalah yang paling sering dihadapi pada para pelaku UMKM. Ketika harga bahan baku meningkat, biaya produksi juga ikut meningkat. Namun tidak semua pelaku usaha dapat langsung menaikkan harga jual karena khawatir kehilangan pelanggan. Akibatnya keuntungan yang diperoleh menjadi semakin lebih kecil. Selain itu, masih terdapat UMKM yang belum melakukan pencatatan keuangan secara teratur. Hal ini menyebabkan pelaku usaha kesulitan menghadapi kondisi keuangan usahanya secara pasti. Sebagai bentuk mitigasi pada para pelaku usaha berusaha mengelola pengeluaran secara lebih efisien, memilih pemasok dengan harga yang lebih kompetitif, serta mengkontrol penggunaan bahan baku agar tidak terjadi pemborosan. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa pengelolaan keuangan yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha mikro. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nada. Terima kasih Saudari Manda. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai risiko operasional dan risiko strategis. Jadi risiko operasional adalah risiko yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari dalam menjalankan usaha. Berdasarkan hasil penelitian, hampir seluruh responden pernah mengalami gangguan operasional. Salah satu risiko operasional yang paling sering terjadi adalah keterlambatan pasokan bahan baku. Keterlambatan pasokan dapat menyebabkan proses produksi terganggu sehingga pelaku usaha tidak mampu memenuhi permintaan pelanggan secara maksimal. Risiko berikutnya adalah kerusakan peralatan usaha. Peralatan seperti kompor, blender, freezer, atau alat masak lainnya memiliki peran penting dalam proses produksi. Apabila terjadi kerusakan, maka aktivitas usaha dapat terhambat, bahkan berhenti sementara. Selain itu, terdapat risiko berupa kesalahan dalam proses produksi yang dapat memengaruhi kualitas produk. Kesalahan tersebut dapat menyebabkan pelanggan merasa tidak puas dan berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan terhadap usaha. Risiko operasional lainnya adalah kekurangan tenaga kerja, terutama ketika usaha sedang ramai atau ketika terdapat pekerja yang tidak dapat hadir. Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, para pelaku usaha melakukan berbagai langkah seperti memiliki pemasukan alternatif, melakukan perawatan peralatan secara rutin, dan memastikan seluruh proses produksi berjalan sesuai standar. Selain risiko operasional, terdapat pula risiko strategis. Risiko strategis merupakan risiko yang berasal
yang berasal dari perubahan lingkungan bisnis dan kondisi pasar. Berdasarkan hasil penelitian, risiko strategis yang paling dominan adalah meningkatnya jumlah pesaing. Saat ini, semakin banyak usaha kuliner yang menawarkan produk serupa, sehingga persaingan menjadi semakin ketat. Selain itu, perubahan tren dan selera konsumen juga menjadi tantangan tersendiri. Konsumen saat ini cenderung cepat mengikuti tren baru, sehingga pelaku usaha harus mampu beradaptasi agar produk yang ditawarkan tetap diminati. Beberapa pelaku usaha juga mengalami penurunan jumlah pelanggan pada periode tertentu akibat kondisi ekonomi dan faktor eksternal lainnya. Sebagai bentuk mitigasi, para pelaku usaha berusaha melakukan inovasi produk, meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga cita rasa produk, serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Dengan langkah tersebut, mereka berharap mampu mempertahankan pelanggan lama sekaligus menarik pelanggan baru. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dea Lova. Saya di sini akan menjelaskan tentang dampak resiko, mitigasi risiko, dan analisis umum. Dampak resiko terhadap keberlangsungan usaha serta upaya mitigasi yang dilakukan oleh para pelaku UMKM berdasarkan hasil penelitian, risiko yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak yang negatif. Dampak yang paling sering dirasakan adalah penurunan omset penjualan. Ketika omset menurun, kemampuan usaha dalam memenuhi kebutuhan operasional juga ikut menurun. Selain itu, kenaikan biaya bahan baku dapat menyebabkan pembengkakan biaya produksi dan mengurangi keuntungan yang diperoleh. Risiko juga dapat memengaruhi loyalitas pelanggan. Apabila kualitas produk atau pelayanan menurun, pelanggan dapat beralih kepada pesaing yang menawarkan kualitas yang lebih baik. Gangguan operasional juga dapat menyebabkan keterlambatan eh, pelayanan dan penurunan kepuasan pelanggan. Untuk mengurangi dampak tersebut, para pelaku usaha melakukan berbagai upaya mitigasi. Pertama, mengelola keuangan secara lebih disiplin dan memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Kedua, menjaga kualitas produk dan pelayanan secara konsisten. Ketiga, menyediakan stok bahan baku cadangan untuk mengantisipasi keterlambatan pasokan. Dan yang keempat, melakukan promosi melalui media sosial dan mengembangkan inovasi produk sesuai kebutuhan pasar. Berdasarkan analisis umum, kami menemukan bahwa para pelaku UMKM sebenarnya telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko dalam aktivitas usaha mereka. Namun, penerapannya masih bersifat sederhana dan belum terdokumentasi secara sistematis. Sebagian besar pelaku usaha masih menggunakan pengalaman sebagai dasar dalam menghadapi risiko. Meskipun demikian, kesadaran mereka terhadap pentingnya pengelolaan risiko sudah cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan kemampuan UMKM untuk bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada Saudara Ruzizen. Baik, terima kasih Saudari Dialova. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa UMKM kuliner mikro di Kota Bandar Lampung menghadapi 3 kategori risiko utama, yaitu risiko keuangan, risiko operasional, dan risiko strategis. Meskipun berbagai upaya mitigasi telah dilakukan penerapan, manajemen risiko masih perlu ditingkatkan agar lebih terstruktur dan efektif. Oleh karena itu, peningkatan literasi dan pemahaman mengenai manajemen risiko sangat diperlukan bagi para pelaku UMKM agar mampu menghadapi berbagai tantangan usaha di masa depan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau tutur kata dalam penyampaian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.